Oke Pak, sudah bisa dimulai Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya, Eri. Sehat Pak ya. Eri? Alhamdulillah sehat Pak Dani. Ya, alhamdulillah sehat. Pak Dani, Iya Pak. ya saya mendatangi Pak Dani sekaligus ya udah lama tidak ketemu ya Pak Dani ya. Iya Pak. Agak ada cerita-cerita dikit. Ibaratnya katakan curhat lah. Masalah yang namanya kita ini kalau tidak mau bertanya, tidak mau bertanya, intinya kita kan tidak mendapat ilmu. Banyak bertanya itu Iya. banyak dapat ilmu ya Pak ya. Nanti mohon arahannya Pak Dani ya. Siap, insya Allah Pak. Mm-mm. Insya Allah. Oh gini ya Pak Dani, saya ini bingung ya Pak Dani. Ya saya bingung kan gini ya Pak Dani ya. Saya kan ngajar di bidang pelajaran saya itu kan seni budaya ya Pak Dani. Saya tiap masuk kelas 10, kelas 11, dan beda-beda kelas ya Pak Dani ya. Saya amati kenapa sih siswa kita ini cenderung dengan tingkah yang selalu membuat suasana kelas tuh, suasana media kelasnya itu tidak nyaman ya Pak Dani. Sepertinya meja dicoret-coret, ya. Ada goresan di sana. Ya memang betul ya, saya ngajari mereka itu berkarya. Saya mengajari mereka itu berkreativitas. Yang jadi masalah ini Pak Dani yang saya telah sampaikan, masih siswa ini menuangkan ekspresinya di meja. Bisa juga dia buat di dinding belakang sekolah tuh penuh coretan. Pakai pena, pensil, tip dan sebagainya macam. Itu yang akan jadi masalah berat bagi saya. Apakah saya ini bagaimana? Saya minta pendapat dari Pak Dani bagaimana sarannya. Mudah-mudahan saya bisa membina ke depannya untuk siswa yang saya ajar. Itu Pak Dani. Untuk Pak Eri tadi menyampaikan, Pak Eri kan punya permasalahan ini Pak. Iya, iya. Tentang perilaku siswa, karena Iya. Pak Eri itu sebagai guru seni budaya, Iya, iya. otomatis tentang seni. Mm-mm. Namun seni ini tidak diterapkan dengan semestinya pada anak, bahkan malah merusak keindahan kelas, baik Ya. meja kursi jadi tempat mencurahkan seni ya Pak ya, padahal Iya. tidak tepat, itu merusak kondisi pemandangan yang semestinya. Dari siswa tersebut Pak, menurut Bapak baik jenis laki-laki perempuan sama Pak untuk tindakan yang dilakukan Pak? Ya sama Pak. Sebenarnya saya sudah sarankan Pak ya. Ya bawa buku gambar. Mungkin di jam saya memang betul lah ya Pak ya. Mereka itu bawa medianya buku gambar, pensil dan alat gambar lah semestinya menggambar kan. Mungkin saya rasa anak ini Pak ya mungkin di luar jam saya, mungkin di jam-jam kosong atau di jam-jam Iya Pak ya. istirahat mereka, atau siswa ini kan namanya perkembangan anak ya Pak ya, apalagi zaman-zamannya di siswa yang di SMA mungkin ya masa-masa ini ya bahagia, masa-masa puber ya. Dia selalu membuat apa yang diinginkan, ya apa yang dia curahkan yang dia lemparkan ke mejanya sendiri Pak. Itu Pak, memang saya sudah terapkan seperti itu di buku gambar, tapi mereka ya itulah yang saya alami Pak. Itu hampir semua siswa dari kelas 10 sampai 12 seperti itu Pak ya? Ya tiap masuk, wah ada lagi Ada perubahan ya gambar. Pak ya? Ada perubahan terus ya? Iya, tiap meja ada. Kok bergambar lagi? Ya, saya keliling jalan-jalan mengelilingi sekolah, kok di belakang ada gambar gunung, coretan. Ya memang kreativitas mereka. Ya itu kan Iya. yang katakan kreativitas ya, tapi ya kreativitasnya kan merusak lingkungan kalau menurut saya. Boleh sih berkreativitas, tapi Iya, jangan betul. merusak lingkungan. Saya sudah memahami tadi Bapak sampaikan bahwasanya ada anak yang melampaui batas kreativitasnya, Iya. tidak terarah gitu kan. Kira-kira Bapak punya rencana yang nantinya membuat anak yang ini kan luar biasa Pak, perlu dibina ini.
Iya Nah, iya iya. kira-kira Bapak punya rencana baik nggak untuk anak-anak yang seperti ini? Ini bisa diarahkan ini anak kira-kira gitu, Pak. Iya iya iya. Bapak punya gambaran nggak tentang rencana Iya. anak-anak yang terlalu lebih gitu, Pak? Sebenarnya rencananya Pak, saya udah kepikiran ya Pak ya. Namanya sekolah kan punya pemangku sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, ada teman sejawat. Pernah saya pernah bercerita bagaimana solusi dan sebagainya macam. Ya saya punya ide, kalau saya mengasih solusi, saya siapkan idenya gitu kan ya Pak ya. Saya punya ide bagaimana dikasih peluang tempat anak itu berkreativitas. Ya Iya iya bisa iya juga saya punya tempat dinding ya, dinding pagar sekolah yang kosong. iya Saya akan tuangkan di sana biar mereka berkreativitas. Kita kasih tema. Contoh tema tentang bully. Ya, dilarang membuli, stop bully. Kita buat lahan, kamu berkreativitas di sini. Buat Bapak kasih tema tentang bully. Buatlah kreativitas apa, visualnya apa, tekniknya apa, boleh kamu. Ini media bagus. Dan juga kamu buat ini, kalian buat ini, bisa diketahui orang banyak, bisa bermanfaat. Ini sebagai media komunikasi, saya kan. Saya bilang itu memang saya rencanakan. Dengan rekaman sejawat, kepala sekolah, tergantung waktunya lagi Pak. Karena oke. waktu juga kalau di sini ini Pak memang sedikit ya Pak ya. Kalau untuk berkarya sini kan butuh waktu yang panjang. Saya siapkan waktu di luar sekolah. Mungkin di jam-jam hari-hari Memiliki kosong, ya jam-jam balik sekolah, pulang sekolah ya Pak. Saya siap. Kenapa? Ini ya namanya orang sini ya hobinya situ. Kita bisa kolaborasi dengan siswa ya itu Pak. iya Saya iya, Pak. senang Pak Iya, berkolaborasi dengan siswa Pak. Itu. berarti Pak Eri ini sudah punya rencana, Hmm. bahwasanya rencana ini perlu kolaborasi nampaknya, Pak. Iya iya Eee, iya. Mhm. jadi Pak Eri tadi udah nyampaikan ada media, tapi media ini fasilitas umum dan Betul. ada yang penanggung jawabnya, Iya bukan iya. bukan secara serta-merta hanya Iya langsung dilaksanakan. Jadi iya. sejauh ini Pak Erik komunikasi sama kepala sekolah terjalin baik, Pak, untuk membicarakan hal itu, Pak? Untuk Ya, permasalahan ini dulu sebelum Pak Erik melaksanakan rencana kegiatan yang iya. positif tadi. Mungkin dari kasus Pak Erik sudah ada pernah dibincang-bincangkan dengan kepala sekolah atau teman Mhm sejawat? mhm. Ya, saya sudah berbincang-bincang ke kepala sekolah dan sudah lihat beberapa dokumentasi ya di sekolah-sekolah lain yang mana siswanya kreativitasnya tinggi. Dan juga saya lihatkan kepada kepala sekolah, tanggapan kepala sekolah ya alhamdulillah sangat mendukung ya Pak ya. Siap Cuma siap. di waktunya lagi dan juga tema nanti yang pasnya bagaimana. Saya maunya ya seperti itu ya Pak, mudah-mudahan kepala sekolah memfasilitasi tempat dan juga rekan-rekan sejawat menyupport ya kegiatan ini. Ya kan bagus ya Pak dan yang saya perasakan tuh indah. Sekolah itu berwarna gitu kan. Ah, iya. Berwarna ada komunikasi yang melalui visual yang disampaikan mungkin dilarang buang sampah, mungkin dia buat desainnya semenarik mungkin Betul kata-kata dilarang buang sampah sembarangan atau iya, cintailah lingkungan ini betul ya betul. jaga kebersihan dia buat sekreatif mungkin bermanfaat untuk sekolah gitu kan. Nah, itu memang sudah saya rencanakan dan juga siswa tersebut akan saya ajak komunikasi dan saya akan undang narasumber untuk bisa mereka tuh oh, sama-sama memahami oh gini ya untuk fungsinya grafiti, gambar dinding, lukisan dinding yang bermanfaat. Kan saya ajak beberapa seniman melukis dinding untuk saling berkolaborasi dengan saya dan bisa siswa menangkap ilmunya itu Pak. Ya, eee, Pak Eri sudah punya rencana Mhm. dan nanti tinggal mencari komitmen sama Ya. kepala sekolah dalam pelaksanaannya. Ada nggak Pak terobosan biar anak itu termotivasi lebih daripada cuma sekedar menuangkan seninya? Jadi seperti ini Pak, Bapak punya rencana yang lebih nggak mengenai reward anak? Misalnya sudah dilakukan ini kan karena Ya. medianya banyak kan Pak, Mhm. misalnya banyak berarti kan bisa main kelompok atau individu ya, Iya iya. itu kan perlu apa ya, semangat gitu loh Pak, semangat Ya. untuk anak biar seninya itu memang benar-benar keluar gitu loh. Iya Nah iya. ini ada nggak rencana Bapak mengadakan itu ke ajang
maksudnya kompetisi ya gitu. Iya iya. Kira-kira ada nggak rencana Bapak seperti itu? Ya, memang saya rencanakan, Pak, ya kan ada event-event, lomba lukis, ya, lomba lukis grafiti, lomba lukis mural, ya. Makanya saya, berkomitmen bahwa anak ini nanti setelah saya latih, saya bina, mereka ini bisa, Pak, tamat SMA nanti dia dapat ilmu dari saya, dia bisa mengembangkan kreativitasnya di luar. Contohnya mungkin mereka bisa melukis di dinding TK ya, Pak, ya, sama Oh iya kanak-kanak iya. ya, itu kan Iya bisa betul. menghasilkan. Betul Atau dia betul mungkin betul. di kafe-kafe ya, ya Oh iya alhamdulillah betul. ya sekarang Ya kan cocok, zamannya betul. grafiti ya, jadi Iya mereka tuh memang setamat nanti dia tidak, bingung, tidak, ada ini ya, dia punya keterampilan khusus ya. Makanya saya kolaborasikan dengan teman saya, para seniman, bagaimana si anak didik kita ini, dia punya keterampilan, di bidang seni, khususnya seni lukis, daripada mereka berkarya di meja ya, Pak, ya. Itu menurut iya, saya komitmennya biar betul. mereka itu berkreativitas bisa diuangkan, bisa menghasilkan uang gitu, Pak. Nah, Ya, itulah oke. kira-kira, Pak, ya. Luar biasa itu rencana Pak Erik, bahwasanya sudah nampak Mhm. untuk problem yang Pak Erik sampaikan, Iya iya. nampaknya juga sudah dapat klimaks daripada solusinya, Pak. Itu luar biasa bagi saya Mhm. dan tinggal pengembangan dan pelaksanaan. Terus kira-kira biar nantinya ke depannya benar-benar terwujud, Mhm. kira-kira apa langkah komitnya Pak Eri untuk benar-benar melaksanakan itu benar Oh, punya makna hasil? ya untuk komitmen hasilnya, Pak, ya otomatis ya kita harus, saya sendiri lah, mungkin berkolaborasi dengan siswanya. Nanti dia memandang, "Oh, Bapak ini kok bisa gini ya?" Dia akan terpacu emosinya, kreativitasnya akan timbul. Kenapa? Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama, berkarya, jadi kita sama-sama menyatukan misi gitu kan. Mhm. Mudah-mudahan, kepala sekolah atau rekan-rekan di sekolah senang dengan kreativitas ini dan bermanfaat daripada coretan atau kosong tanpa ada warna, itu kan lebih menarik kalau menurut saya, Pak. Itu, Pak. Oke, Ya. berarti luar biasa Pak. Mhm Dari inspirasi Pak Erik bisa mhm. mengubah dunia yang gelap menjadi terang ini. Rasanya Kira-kira gitu ya, artinya Pak. estetikanya dimunculkan, Mhm. tidak mengurangi daripada emosi anak. Akhirnya Iya iya. terarah semuanya. Iya Saya iya. rasa masa pubertas itu Mhm. tanpa arahan dan tujuan yang pasti diarahkan oleh kita, Pak, saya rasa Mhm. ya tadi, hasilnya hanya Maksimal ya? sebagai Ya. merusak, Pak, hanya merusak. Merusak. Nah, itu saja, Pak, dari saya. Udah ketemu Pak Erik, semoga Mhm. berhasil dan apa yang dicita-citakan terlaksana untuk akan datang. Iya. Terima kasih Pak Dani atas bimbingannya. Ya mudah-mudahan kita berharap ya, sama berharap bagaimana ke depannya siswa kita terampil terampil dan bisa, percaya diri dengan karya-karya yang dipersembahkannya, dengan hasil kolaborasi antara gurunya dengan teman-temannya gitu, Pak. Luar biasa. Iya, Ya, Pak. Iya. ya ya, Saya Pak. rasa Terima kasih Pak Dani. iya, Ya Pak, sama-sama, Pak. ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya bersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dani, apa kabar, sehat Pak Dani? Alhamdulillah sehat, Pak Eri. Pak Ya, Eri, apa ya Pak Dani. kabarnya? Apa kabarnya di situ, Pak Eri? Ya alhamdulillah berkat doa, ya. Alhamdulillah dikasih diberi kesehatan, sampai sekarang dikasih diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Sehatlah Pak. Alhamdulillah. Ya ya. Saya ini, Pak, ada niatan, Pak, ada tujuan Ya Pak. untuk sedikit menyampaikan curhatan, Pak, sebenarnya ke Iya Papa. iya. Pak Eri ini Mhm. adapun permasalahan terkait dengan pendidikan, Pak. Kebetulan di pembelajaran saya ini ada sedikit
atau banyaknya nanti pengen tukar pikiran ke Bapak, mana tahu nanti bisa terurai. Yang pertama, yaitu saya ini ada kendala, Ya, masalah pembelajaran saya ngajar di kelas 5 SD, Pak. kelas 5 Saya ya, Pak, ya? ngajar di Iya kelas iya iya. 5 SD, terus di situ terdapat sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang Mhm. tidak melampaui batas KKM atau memang di bawah KKM, Pak. Iya 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 iya, Pak. Jadi ada 60% siswa saya ini, Pak Eri, Mhm. memang di bawah KKM, Pak. Jadi adapun yang KKM yang ada pada saya, yang kurang tadi 10%-nya Iya. dari 60, itu Iya. 10%-nya anak itu tidak bisa membaca, Pak. 10% dari 60% dari di bawah KKM. Itu, Pak. Jadi mohon sedikit apa ya? Mungkin gambaran Pak Eri atau saran dan seterusnya. Iya Saya iya. rasa itu kasus yang tujuan saya itu untuk pengen tahu penyelesaiannya seperti apa. Ya, oke Pak Dani. Dari pembicaraan Pak Dani tadi, ya dilihat dari beberapa siswa ya, ini tidak bisa kita ini kan ya, Iya, Pak. permasalahannya, eee, kurang lancarnya ya Pak ya, siswa dalam membaca. Ya, Boleh ada sebagian ya Pak ya? Ya, ya kalau 10% dari siswa saya, Pak. sepuluh mmm, persen dari siswa saya tidak, ya ya sangat dari sangat 10, susah membaca. ya ya, Sementara mhm. dia udah kelas 5 gitu loh, Pak. Oh iya ya, sudah kelas 5 SD ya, bentar lagi kelas 6. Jadi itu masalahnya. Jadi masalah ini, otomatis kita kembali ke, solusi. Mmm, Solusi yang bagus, yang pas pada, untuk, pelaksanaan ini biar siswa kita bisa, cepat tangkap dari yang 10% itu bisa cepat membaca, yang kondisinya pada kelas 5, itu solusinya, eee, bagaimana ya, kalau menurut saya itu bagaimana kita, eee, ulang atau kita beri penugasan, intinya mengajak bercerita sambil, eee, membaca gitu, Pak. Nah, itu kalau menurut, pendapat saya ya, Pak Dani, bercerita sambil membaca. Kita ceritakan ini, suruh mereka membaca gitu, Pak. Sambil bermain, bisa juga memancing, eee, emosi anak, memanggil, semangat siswa untuk terpanggil untuk bisa cepat tangkap membaca gitu, Pak. Mungkin dengan cara itu, solusinya kalau menurut saya. Atau bagaimana pendapat Pak Dani, bagusnya? Jadi ini saya rasakan memang banyak kesulitan, Pak, untuk menyampaikan materi Mhm. kepada anak, akhirnya berdampak ke KKM. Iya iya iya. Jadi pandangan kita ini tidak bisa disamakan rata dengan anak yang lancar membaca, yang bahkan Mhm. sudah memahami materi, dan Iya satu iya. lagi ada yang baca gitu. Nah, ini ada kebingungan saya bagaimana untuk menyiasati, cuma saya ada sedikit mungkin, gambaran sih, Pak, ada rencana saya, apakah ini tepat atau tidak gitu kan, Pak. Mhm mhm. Rencana saya sih, ya sebenarnya dengan naluri saya sebagai guru, mungkin hanya pelan-pelan saya, Pak, ada Mhm. waktu sisa pembelajaran yang berlangsung atau mungkin kadang jam-jam istirahat, saya Iya pakai iya. untuk pendekatan secara, Insentif ya ya?
Intensif dengan anak itu saya ajak untuk sebentar kita berdiskusi atau kita belajar mengenai, huruf abjad atau Mhm. penyusunan suku kata sampai buat kata dan mungkin kita ngulangi dari kayak kelas 1 atau kelas 2. Nah, itu yang saya nampak sudah tergambar sih, Pak. Kira-kira ada Iya. ini, Pak, gambaran yang saya bisa tidak lanjuti atau jadi solusi saya, Pak Eri, kira-kira? Ya. Atau gini Pak Dani, oh ya kalau bagaimana ya Pak, kalau menurut hemat saya itu kan Pak Dani sudah laksanakan dari berbagai macam cara ya, pendekatan, bagaimana mengambil kebijakan biar siswa kita ini cepat bisa membaca, atau bisa juga Pak Dani kita buat sebuah eh, permainan yang bisa dia tangkap anak tuh cepat bacanya, atau kita buat sebuah gambaran, ya gambaran contoh kita buatlah kayak ini ya Pak ya, contoh gambar buah apel lah misalkan, ya buat Iya, iya. gambarnya, eh, apa gambarnya ini, gambar apa, apel, ya kita buat ejaan apel mungkin berupa huruf ya, huruf tulisan yang bertulisan apel. Mungkin dengan iringan gambar, kalau menurut saya, akan lebih mudah, pemahaman siswa kita untuk cepat membaca. Itu masalah Oh, buah atau benda atau kalimat, kalimat yang biasanya kita panggil biasanya dengan bahasa daerah, bahasa kita kesehari-harian, mungkin kita buat dengan bacaan, biar siswa itu bisa cepat membaca gitu kan. iya. Nah, itu kalau menurut saya, bisa berupa visual, gambar, bisa berupa cerita. Nah, itu kalau menurut saya Pak Dani, hematnya ya seperti itu bagusnya. Oh, Atau iya. ada cara lain Beri menurut Pak Dani, bisa mungkin kerjasama dengan rekan-rekan sejawat bisa juga nanti. iya, saya rasaku apa yang gambaran namanya tadi sangat sangat ya memberi inspirasi saya. Mhm. Yang pertama, yang nama visualisasi itu membuat mudah rekaman pemikiran anak dan bahkan bisa diaplikasikan sebagai media pembelajaran efektif. Jadi untuk pengejaan kita Mhm. kenalkan dengan buah poster yang Iya, nantinya bisa di bagus. poster langsung Mhm. diiringi dengan abjad yang Iya iya. menyertai arti dari poster tersebut. Misalnya kayak tadi Mhm Pak mhm. Erik nyampaikan apel, buah apel, Iya. karena mungkin lebih hemat lagi Mhm, iya. barang-barang di sekitar bisa Mhm. langsung benda konkretnya, Iya. misalnya kursi atau apa, Iya. kayak mana cara Lemari, nulisnya, meja. ya yang ada di situ. Jadi ya itu luar biasa. Mungkin itu sebagian rencana pelaksanaannya yang akan saya laksanakan, Pak. Ada juga mungkin saya Iya. eh, menggunakan bantuan dari rekan sejawat karena Mhm. mungkin kadangkala saya pribadi kayak mana ya, anak itu kan feel-nya atau hatinya Mhm mhm. lebih suka sama, "Oh, aku suka sama ibu itu," misalnya, Iya iya iya. atau, "Aku suka bapak itu," gitu kan. Akhirnya Mhm. kita buka dulu pemikiran, kemauan dia gitu loh, jangan ada unsur paksaan. Karena kalau sudah dipaksa, apapun nampaknya susah untuk dicerna gitu, apa yang disampaikan Iya tuh iya. lebih kurang nyaman untuk dia. Jadi pun juga dia merasa malu mungkin dengan kawan-kawannya itu kan. Jadi biar tidak nampak dengan saya pojokkan dia, akhirnya saya akan kerjasama dengan teman sejawat atau saya akan bicara dengan kepala sekolah mengenai tindakan ini. Mungkin gambaran saya udah nampak, Pak Eri, Mhm. tentang kendala yang saya alami Mhm dan mhm. Iya. nantinya saya akan laksanakan, saya tanggung jawab atas
apa ya, dari permasalahan ini saya akan laksanakan dan pastinya akan membuat perubahan di masa yang akan datang, bahkan anak itu akan lebih siap menantang di kelas 6 nanti sudah siap bisa membaca lancar dan bisa membaca keras. Karena modal dasar itu di SD nampaknya ya wajib untuk bisa membaca untuk melanjutkan ke sekolah Iya. menengah pertama atau menengah atas. Ya. Saya mungkin itu Pak, saya tangkap dari pembicaraan Pak Erik dengan saya. Terima Iya. kasih atas masukannya. Mungkin Iya. ada gambaran apa masukan lain Pak mengenai saya tadi Pak? Atau kira-kira ada solusi lain selain ini ya, selain teman sejawat dengan cara seperti yang Bapak Dani sampaikan tadi, atau ada solusi lain bagaimana ini tantangan kita ya Pak Dani ya, tantangan apalagi kita Iya. di SD kelas 5. Apakah ada solusi lain biar dengan waktu yang singkat, kan singkat itu ya dari kelas 5 SD, kalau dihitung tidak beberapa bulan lagi dia udah masuk ke kelas 6. Kelas 6 udah masuk ke kelas 7. Ini memang tantangan berat bagi kita sebagai seorang guru, apalagi guru SD. Iya Pak. Ada solusi lain enggak kira-kira yang mempercepat daya baca siswa ini? Atau ada solusi lain enggak biar dalam waktu cepat siswa ini cepat tangkap dan bisa memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka? Iya. Ada Itu, sih Pak. Pak, sebenarnya ada sebenarnya Pak Eri. Ada sebenarnya. Iya. Yang trik mungkin tadi Bapak tadi bilang tentang ajak bermain, ajak bercerita gitu kan. Iya. Saya tuh memang kalau kita bicara cerita, dia kan mungkin mendengar Pak, cuma untuk menuliskan ke dalam coretan penanya agak kesulitan karena beda dengan apa ya, mendengar kan, mendengar mungkin dia cerna apa yang kita sampaikan pada suatu hari dan bla 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 atau dongeng tentang apa si kancil dan seterusnya atau dongeng tentang apa ini ya, mungkin yang tadi saya cerita rakyat ya kan? cerita rakyat. Ada juga Pak Iya. mungkin saya ini bermain peran, rencana saya itu Pak. Bagus Kita Pak sebenarnya ya. bermain peran, cuma perannya ini antara huruf sama benda gitu. Nanti Iya bagus. visual huruf ini. Dikreasikan ya, dikreasikan. Misalnya saya bilang apel, berarti kan huruf abjadnya Ya, A. A, Gitu. ya. Misalnya Bunga. bunga, berarti yang lari harus B. diambilnya B. Gitu. Iya. Itu untuk kalimat pertama saja, biarlah nanti habis itu rangkaian berikutnya apel. Habis itu kita bicara lagi yang rangkaiannya tepat, cari kata yang sambungannya, misalnya apel, A, langsung P. Coba cari P itu bentuknya seperti kayak saya visualkan kayak helikopter dibalik atau berdiri gitu kan. Iya, Itu bagus ya. Nah, jadi pokoknya dikolaborasikan atau saya Dikreasikan ya ada Pak ya. permainan Pak zaman kecil. Kreativitas. Saya ada permainan kecil saya itu engklek Pak. Tahu Pak? Engklek mungkin. Oh, tahu. Iya. Baru engklek. Engklek itu Pak, saya buat bukan angka Pak. Saya buat abjad. Abjad engklek. A, B, C, D, E. Saat dia lempar mulai dari A, tapi engkleknya panjang Pak. Engkleknya panjang dibulat-bulat jadi di kotak panjang. Itu abjad 26 itu kita bisa rangkai-rangkai. A mulai dari A, Iya. B, jadi dilompat. Kamu lompat kemana itu? Oh, saya udah kecewa. Mana tahu. Ya, tapi dia tidak terasa sebenarnya belajar literasi atau belajar membaca abjad tadi tanpa harus kita paksa, memang gameplay gitu kan. Itu rencana saya Pak, kira-kira. Ya bagus Pak, ya itu kan solusi hebatnya bagus ya. Di perkembangan depan anak, kecerdasan anak mungkin cepat dia menerima apa yang kita sampaikan.
Terus, terkait solusi yang Bapak laksanakan sangat luar biasa. Itu luar biasa ya Pak, dari berbagai macam cara, berbagai macam, media yang dilaksanakan. Tentu solusi itu juga butuh sebuah komitmen ya Pak ya. Iya. Kira-kira komitmen apa yang Pak Dhani lakukan agar semua rencana aksi itu, tetap berjalan dengan baik itu Pak? Biar kita ini, Oh, iya. puas dengan apa yang kita sampaikan Iya. dan si anak pun siap menerima gitu Pak. Nampaknya Pak, kalau ini sudah jadi rencana saya dan biar jadi komitmen, Mhm. saya akan masukkan Mbak rencana ini ke dalam kegiatan atau langkah pembelajaran. Jadi biar tidak lupa. Jadi Iya iya iya. setiap rencana pembelajaran itu saya akan tuangkan, Iya iya. walaupun sebenarnya untuk diferensiasi Pak. Jadi anak yang mampu membaca ya sudah kita kasihkan cerita saja. Jadi untuk anak yang mau masih Iya iya belajar iya. membaca ya kita versikan ke sana. Jadi komitmen saya tuangkan ke dalam kegiatan inti pembelajaran biar langkah-langkah pembelajaran saat permasalahan ini muncul bisa teratasi dengan langsung. Jadi tidak saya cuma berangan-angan, jadi saya langsung tulis aja ke dalam ini dan disetujui kepala sekolah dan minta pendapat dari rekan sejawat apakah Iya ini iya, validasinya cocok untuk dilaksanakan dalam pembelajaran. Saya rasa itu Pak, komitmen saya rasanya untuk membuat saya lebih ke depannya lagi anak saya itu punya hasil dari pembelajaran saya itu bermakna gitu loh, memang benar-benar iya iya. ada hasilnya. Bagus bagus, luar biasa Pak Dhani. Ya mudah-mudahan ya dengan targetnya rencana Pak Dhani, mudah-mudahan tercapai ya untuk, menggapai cita-cita anak bangsa. Mudah-mudahan ke depannya siswa kita menjadi siswa terbaik dan tidak, siswa lagi ada siswa kita yang tidak bisa baca lagi ya Pak ya. Iya, Mudah-mudahan dialah akan penerus bangsa nantinya untuk mengembangkan bagaimana bangsa ke depannya. Bagus Pak Dhani, ya oke, bagus ya. Ya, ya. Terima kasih Pak, rasa saya cukup dan iya, banyak bagus. banyak masukan untuk saya untuk lebih Mhm lebih mhm. bersemangat lagi. Bahwasanya tantangan ini bukan hanya permasalahan ini Mhm. sudah menjadi tantangan dan menjadi sebuah terobosan dan Iya akhirnya menjadi langkah untuk saya lebih baik lagi membenahi diri saya dan iya iya. bisa merefleksikan nantinya ke pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan pastinya saya terima kasih banyak atas motivasinya dan masukannya dari Pak Iya iya, sama-sama Heri Pak Dhani, ya. karena Oke, banyak selamat Pak banyak Dhani. masukan yang Ya. Iya. mungkin saya akhiri Pak. Terima kasih banyak Iya, atas masukannya Pak. iya, sama-sama Pak Dhani, ya. Oke. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya.